Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, tidak masuknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam entry kamus politik Indonesia bisa disebut sebagai sebuah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan, meskipun itu dikatakan sebagai kekhilafan pun juga sangat sulit untuk bisa diterima. Mengapa? Karena sesungguhnya ketika kita berbicara tentang fase pembentukan bangsa ini, peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat penting. Beliau adalah salah satu dari pendiri organisasi yang sekarang tumbuh menjadi organisasi Islam terkemuka di negeri ini, Nahdlatul Ulama. Dan pada masa kemerdekaan beliau juga menjadi sosok yang sangat penting di dalam keluarnya apa yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad. Resolusi jihad adalah satu keputusan dari para ulama yang menegaskan bagaimana sikap bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, dalam menghadapi manuver politik Belanda yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia yang belum lama diproklamasikan. Dan dari sanalah kemudian lahir perlawanan yang luar biasa dimotori oleh Bung Tomo yang kemudian kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Tidak bisa dilepaskan dari resolusi jihad, dan resolusi jihad berakar pada fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu sungguh sangat mengherankan ketika sosok yang demikian penting ini luput dari penulisan di kamus tersebut. Lagi pula kalau kita baca, memang ada sesuatu yang agak bernuansa kurang fair. Misalnya kalau kita baca entry Kahar Muzakkar, di sana dengan jelas disebutkan bahwa Kahar Muzakkar melakukan pemberontakan di ITI. Kata-kata pemberontakan itu jelas sekali disebut. Tapi ketika kita membaca entry DN Aidit, Dipa Negara Aidit, maka kata-kata pemberontakan itu nggak ada sama sekali. Padahal kita tahu bahwa ini adalah orang yang jelas-jelas harus disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab di dalam pemberontakan PKI. Tapi di situ tidak disebut, hanya terlibat dalam gerakan 30 September. Tapi gerakan 30 September itu apa juga tidak dijelaskan di situ. Maka hilangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam entry ini tidak bisa sekedar dipandang sebagai tidak masuknya nama beliau, tetapi lebih jauh lagi harus dibaca di dalam kerangka yang lebih kritis gitu, yaitu ada semacam usaha untuk memikirkan peran tokoh Islam atau mengaburkan peran tokoh Islam, apalagi kalau kemudian kita kaitkan dengan peristiwa sebelumnya, di mana dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 agama juga tidak disebutkan di sana. Jadi ini rangkaian yang saya kira harus dibaca secara menyeluruh. Karena itulah maka penting bagi kita untuk baca ini secara kritis dan meningkatkan kewaspadaan bahwa negeri kita ini sedang berjalan ke arah yang tidak kita kehendaki. Semestinya negeri ini berjalan menuju kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa, dan karena itu kemudian kita bisa mendapatkan berkah darinya. Tapi yang terjadi justru arah yang berkebalikan, di mana usaha untuk mewujudkan negeri yang bertakwa ini hari justru dimusuhi dengan sebutan label yang macam-macam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.